Halo, selamat siang, Mangsi dan Papsi semuanya yang ada di rumah. Semoga semuanya selalu sehat ya. Kali ini kita bergabung kembali di sini di TV Live Herba Asimor. Topik kali ini kita akan membahas tentang investasi menyusui untuk cegah stunting. Bersama nanti kita di sini akan dihadirkan narasumber Dr. Wiarni Pambudi. Beliau adalah dokter spesialis anak sekaligus konsultan laktasi bersertifikat internasional. Herba Asimor kali ini kita akan membahas tentang investasi menyusui untuk cegah stunting. Nah, pasti Mansi dan Papsi di rumah tidak sabar lagi untuk mengerti apa sih stunting itu. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pertama nih, Dok. Stunting itu bukan hanya kegagalan mencapai tinggi badan. Sesuai dengan tiap anak punya potensi genetik. Anak yang stunting juga terjadi defisit dari kognitif. Maksudnya anak-anak ini sangat mungkin dia tidak dapat mencapai prestasi, terutama prestasi akademik yang optimal. Selain itu, stunting juga memiliki resiko ke depannya bahwa dia akan meningkatkan kemungkinan anak-anak ini mendapatkan penyakit degeneratif. Oke. Nah, di sisi lain, kalau anak stunting ini menjadi seorang ibu kelak, dia juga berisiko untuk melahirkan bayi-bayi yang kecil. Bayi kecil akan menjadi anak yang stunting. Baik. Nah, kalau seperti itu, Dok, sebenarnya apa sih penyebab utama dari stunting ini? Nah, apakah karena gizi buruk yang ada sejak dalam kandungan atau bagaimana? Ya, penyebab stunting itu secara umum bisa diringkas menjadi tiga hal. Yang pertama, kalau dilihat dari awal sekali, tentu penyebabnya adalah kesehatan dan gizi ibu yang kurang terjamin. Dia juga stunting dulunya, kemudian organ reproduksinya belum pulih sempurna, kemudian yang masih jadi kondisi di kita adalah kehamilan remaja. Penyebab stunting yang kedua adalah praktek pemberian makan bayi dan anak yang tidak adekuat. Ya, misalnya, nah ini ada kaitannya dengan ASI di sini nanti yang kita bahas ya. Bagaimana yang disebut praktek pemberian makan bayi eksklusif sampai 6 bulan, tidak mendapat MPASI yang memenuhi kuantitas. Penyebab stunting yang ketiga adalah infeksi, terutama infeksi-infeksi yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Oke, Dok. Karena ini bersama Herba Asimor, saya akan menanyakan bagaimana peran ASI menyusui dan masa ASI eksklusif ya di 1000 hari pertama setelah kelahiran terhadap pencegahan stunting itu sendiri. Kita kembali lagi kepada penyebab stunting. Tadi penyebab stunting kan ada 3. Ya. Betul. Yang kedua dan ketiga terkait erat dengan pemberian ASI. Yang ketiga misalnya kita ambil penyebab yang infeksi. Ya. 50% kasus malnutrisi pada anak itu timbul beserta dengan infeksi seperti diare, kemudian radang saluran nafas atau pneumonia. Nah itu jadi angkanya ada di situ. Bagaimana kita bisa mencegah malnutrisi supaya tidak mudah terjadi infeksi? Tentu kita masuk ke penyebab yang kedua tadi. Pemberiannya harus sesuai dengan standar emas pemberian makan bayi. Dengan menyusui eksklusif ternyata sudah banyak pembuktiannya itu akan menurunkan hambatan pertumbuhan pada anak. Sehingga kedepannya juga dia akan mencegah stunting. Menyusui seperti apa? Sebetulnya kalau kita lihat kembali ke standar emas ya, ada 3 tuh syarat nyusuin yang baik itu. Pertama dimulai seawal mungkin. Jadi kita start dengan inisiasi menyusui dini. Begitu bayi lahir, diletakkan di dada ibu, dibiarkan sampai dia menyusu untuk yang pertama kali mendapatkan kolostrum. Yang kedua, menyusui yang tadi dilanjutkan eksklusif selama 6 bulan, sambil kita melakukan pemantauan pertumbuhan. Karena biasanya kalau tekniknya sudah benar, maka hasil pemantauan pertumbuhannya kita juga akan mendapatkan pertumbuhan anak yang baik.
Tidak boleh lupa selain memantau pertumbuhan juga memantau perkembangan. Ya, jadi mengikuti apakah motoriknya sesuai dengan umur anak, apakah kemampuan berbahasanya juga meningkat sesuai, jalin hubungan personal sosial juga sesuai dengan umur anak, itu semua kita nilai. Yang ketiga, syarat menyusui yang baik adalah nyusunya sampai 2 tahun atau lebih. Sampai anak ini sudah bisa untuk lepas dari ibunya dan dia bisa mendapatkan asupan nutrisi hanya dari makanan keluarga. Selain ibu harus segera menyusui di hari pertama sampai 1 minggu pertama ya setelah kelahiran, ada nggak tips bagi mamsi yang ada di rumah terkait dengan makanan apa sih yang bisa membuat ASI tetap produktif, kemudian tetap bisa menghasilkan kualitas yang baik untuk buah hatinya? Oke, nah ini sebenarnya satu konsep yang sederhana karena produksi ASI itu akan mengikuti sinyal yang diberikan oleh bayi. Jadi kita mungkin berkali-kali dalam berbagai kesempatan kita sampaikan menyusui langsung ke payudara supaya bayi bisa mendapatkan kesempatan mengirim pesan, mengirim sinyal lewat isepan mulutnya ke payudara ibu sehingga hormon yang bekerja di tubuh ibu itu akan berusaha untuk memenuhi. Oh, bayinya ini kirim sinyal, sekarang dia usianya berapa hari, kebutuhannya berapa cc per hari, maka hormon dalam tubuh ibu akan menyuplai sesuai dengan permintaan itu. Nah, yang sering terjadi adalah kita lupa bahwa pesanan tadi sebetulnya nggak bisa tergantikan dengan metode lain gitu. Misalnya kita pakai pengosongan lain, bukan dengan disusuin oleh bayi ya, diperah misalnya. Kemudian mengandalkan pada, oh saya mesti kayak begini, saya mesti kayak begini. Padahal sederhana saja, yang bisa dilakukan ibu adalah mempersering kontak kulit ibu dan bayi, kemudian menyusui, supaya produksi ASINya lancar. Kita ngomongin tentang asam folat dan zat besi nih dok. Nah, kira-kira seberapa penting sih 2 kandungan ini untuk mencegah stunting bagi buah hati kita? Sudah jelas, ini sangat penting karena pertama zat besi ini kita butuhkan selain untuk membentuk sel darah merah bersama asam folat. Ya. Zat besi ini lebih-lebih lagi fungsinya adalah dia pembungkus mielin atau sel saraf. Nah, bayangkan kalau sel saraf kita, pembungkusnya yang membutuhkan zat besi sebagai bahan baku, ternyata zat besinya kurang, maka perkembangan sel saraf bayi ini juga akan tidak bisa optimal. Ya, kita akan mendapatkan, dikatakan bahkan kalau terjadi defisiensi zat besi, maka kondisinya bisa mengarah kepada anemia defisiensi zat besi. Terjadi defek IQ sampai 2,5 poin. Ini kan sangat disayangkan dan kita berharap ya jangan sampai lah ya kalau potensinya ada di 130 misalnya, jadi dia superior ya, kemudian karena defisiensi zat besi pada masa bayi kemudian ASINya turun 3 poin sampai 5 poin, nggak jadi superior, dia jadi di bawah itu IQ-nya. Nah, ini yang kita ingin hindarkan. Kita kan bicaranya tentang kenapa menyusui itu salah satu hal yang bisa mencegah stunting. Karena memang walaupun nggak secara langsung ya, kalau nggak disusui nanti pasti stunting, tidak secara langsung seperti itu. Tetapi menyusui itu pertama mencegah penyakit-penyakit yang sering menyerang anak. Kedua, menyusui itu mencegah terjadinya gagal tumbuh, ya, karena dia akan memastikan anak memiliki kenaikan berat badan yang baik selama menyusuinya juga sesuai dengan kebutuhan bayi. Sehingga tadi tetap kita mengingatkan, usahakanlah memulai menyusui dengan inisiasi menyusui dini, kemudian lanjutkan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan jangan lupa kalau sudah MPASI, berikan MPASI yang baik, yang kandungannya gizi seimbang, kemudian lanjut menyusuinya sampai 2 tahun atau lebih pada saat menyapih dengan cinta.